Pernah dengar kisah seorang pengembala bahwa gembalanya diterkam serigala? Pada saat itu warga-warga berbondong-bondong datang, tetapi ternyata serigalanya tidak ada dan gembalanya pun aman. Dia berbohong. Akibat perbuatannya membuat para warga geram kepada pengembala itu hingga mereka tidak memperdulikannya lagi. Sebetulnya kisah ini belum selesai, tapi kita meyakini kisah itu selesai. Sebagai bukti, dalam serial film Upin Ipin digambarkan seorang penggembala domba yang berteriak, "Tolong, tolong, tolong, ada serigala." Para warga pun berbondong-bondong datang ke atas bukit. Tapi ternyata penggembala itu berbohong. Tidak ada serigala. Penggembala itu mengulanginya lagi sampai 3 kali. Warga pun tertipu. Penggembala itu pun merasa senang karena warga tertipu dengan aktingnya. Hingga pada suatu hari, serigala pun datang dan menerkam gembalanya. Ia pun berteriak seperti yang dilakukan sebelumnya, "Tolong, tolong, tolong, ada serigala." Tapi kali ini para warga tidak datang karena mereka sudah geram dengan kebohongannya. Hingga tanpa ada warga yang membantunya, serigala pun menerkam semua gembalanya. Dan penggembala pun hanya terduduk dengan pandangan kosong serasa tidak mempercayai apa yang terjadi. Gembalanya habis diterkam serigala. Ceritanya pun ditutup dengan suara narator yang mengatakan, "Makanya jangan berbohong karena akan menerima akibatnya nanti." Itu yang digambarkan dalam film itu, bahkan dalam kebanyakan cerita. Aku pun memikirkan kisah ini sepanjang perjalananku dalam kereta dari Cicalengka menuju Bandung dengan ditemani suara cerobong dan gesekan roda dari relnya sambil ditemani pemandangan di luar kaca jendela. Dalam hatiku bergumam, memang itu balasan kepada orang-orang yang berbohong. Aku pun setuju. Namun bagaimana jika kisah itu ada lanjutannya? Setelah semua gembalanya diterkam serigala, andai saja ada seorang warga atau temannya datang kepadanya dan menanyakan, "Kenapa kamu melakukannya?" Dia pun akan menjawab, "Aku di sini sendiri, tidak ada teman yang menemani selama mengembala. Aku berbohong karena dengan cara itu aku merasa bahagia, karena ada orang lain yang memperhatikanku." Dia pun memahami perbuatannya meskipun tidak membenarkan perilakunya. Dari kisah ini kita tahu hampir kebanyakan orang menjudge pada apa yang dilakukan seseorang tanpa tahu kenapa seseorang itu melakukannya. Seperti dalam serial Naruto di mana dia melakukan keonaran kepada semua warga dan warga pun membenci dia. Tapi di balik keonaran Naruto, sejak kecil ia tidak punya orang tua dan tidak punya teman yang bisa berbagi cerita suka dan duka. Atau kita sering melihat teman kita atau orang lain yang melakukan kenakalan, keonaran, atau hal lain sebagainya. Hampir kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang rusak, lingkungan yang marginal, atau trauma di masa lampau. Yang mereka butuhkan adalah perhatian, kasih sayang, dan kepedulian. Seandainya kita berjumpa dengan orang-orang seperti itu, coba sekali saja tanyakan kepada mereka, "Kenapa kamu melakukannya?" Kalau sungkan, tanyakan pada diri sendiri, kenapa dia melakukannya. Dengan cara itu kita akan memahami perbuatannya meskipun tidak membenarkan tindakannya. Tiba-tiba terdengar suara, "Selamat datang di stasiun Bandung." Menandakan akhir ceritaku hari ini. Aku pun berjalan keluar sambil menatap ke langit lalu berkata dalam hati, "Apa kabar kamu hari ini? Tunggu kisahku berikutnya ya."